Halo sahabat pionir dimanapun kalian berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Di channel ini, saya akan berbagi informasi terbaru mengenai Pi Network. Jadi, buat sahabat pionir yang ingin dapatkan informasi terupdate di channel ini, langsung saja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak akan ketinggalan informasi Pi Network terbaru Indonesia. Simak serba-serbi Pi Network, solusi mining di smartphone. Pernah dengar istilah mining? Nah, sederhananya mining adalah aktivitas yang menvalidasi suatu transaksi aset kripto dalam jaringan, untuk kemudian mendapatkan imbalan berupa aset kripto. Umumnya, mining hanya bisa dilakukan lewat perangkat komputer dikarenakan membutuhkan tenaga yang besar. Namun, kini kegiatan mining sudah bisa dilakukan melalui smartphone berkat Pi Network. Ingin tahu lebih lengkapnya? Yuk, baca terus artikel ini. Daftar isi, kenalan dengan Pi Network, roadmap Pi Network, apa itu Picoin, Pi. 3 keunggulan Pi Network, bagaimana cara Pi Network bekerja, cara menambang dengan aplikasi Pi Network, sistem pemberian reward pada Pi Network, kenalan dengan Pi Network. Pi Network adalah sebuah proyek aset kripto yang memberi kesempatan bagi para pegiat aset kripto untuk melakukan mining dengan mudah, bahkan melalui smartphone sekalipun. Proyek ini diinisiasi oleh sekelompok alumni Universitas Stanford pada tanggal 14 Maret tahun 2019 yang tujuan awalnya adalah untuk membuat mining bisa dilakukan di smartphone. Baca juga, tertarik Litecoin mining? Ini dia caranya buat kamu pemula. Berangkat dari permasalahan di mana masih sulitnya akses menuju dunia aset kripto termasuk kegiatan mining yang cenderung eksklusif. Akhirnya Pi Network dibentuk untuk membawa aset kripto ke seluruh lapisan masyarakat dan bertujuan untuk menyediakan platform aset kripto yang mudah dioperasikan oleh masyarakat awam, disertai dengan ekosistem keuangan yang peer-to-peer. Roadmap Pi Network, saat pertama kali diluncurkan, pengembangannya disusun dalam sebuah roadmap yang dibagi ke dalam 3 fase utama, yaitu desain, distribution, trust grab bootstrap, seperti namanya. Fase pertama ini berfokus pada menjalankan server yang sepenuhnya terdesentralisasi. Mulai dari perbaikan dan pengembangan tampilan dan pengoperasian platform hingga pengiriman koin secara langsung pada pengguna. Pada fase ini, Picoin, Pi, masih belum listing di bursa kripto sehingga para pengguna belum bisa memperjualbelikannya. Berkat hal tersebut, Pi berhasil meraih lebih dari 100.000 pengguna. Baca juga, inilah pengertian bursa kripto dan kegunaannya. Testnet, 1 tahun kemudian yaitu pada tahun 2020, Pi Network memasuki fase kedua. Di fase testnet, Pi Network berhasil menarik lebih banyak masyarakat untuk menggunakan platform ini, yaitu lebih dari 3,5 juta pengguna, loh. Fase ini mencakup pengujian terhadap jaringan Pi Network, termasuk menyiapkan beberapa nodes di jaringan dan mendorong para pengguna untuk menciptakan nodenya sendiri. Uji coba ini dilakukan agar para developer bisa terus melakukan pengembangan dan perbaikan pada jaringan. Mainnet, fase terakhir dan masih dalam proses pengerjaan adalah mainnet, di mana merupakan fase saat Pi mulai terdaftar di bursa kripto dan ditukar dengan aset kripto lainnya. Dalam fase ini, para pengguna akan lebih tersaring sehingga hanya pengguna yang sudah terverifikasi saja yang bisa melanjutkan akses. Selain itu, pengembangan pada jaringan juga akan bergantung pada jumlah node yang terbentuk lewat mining, selayaknya jaringan blockchain lainnya. Selama fase ini berjalan dan dikembangkan, Pi Network berhasil memiliki pengguna aktif sebanyak 14 juta pada bulan Maret tahun 2021. Tren kenaikan ini tidak berhenti sampai sana. Pada September tahun 2021 pengguna aktifnya kembali melonjak hingga mencapai 25 juta. Terakhir pada November tahun 2021, tercatat sudah ada 29 juta pengguna yang aktif. Apa itu Picoin? Pi Network juga meluncurkan sebuah token tata kelola yang dikenal dengan sebutan Picoin atau Pi. Meski begitu, hingga artikel ini ditulis, Picoin, Pi, masih belum terdaftar di exchange alias bursa kripto manapun, baik secara nasional maupun global. Melansir CoinMarketCap, informasi terakhir yang diperoleh mengenai Pi adalah maksimal jumlah persediaan aset yaitu sebesar 2.941.134 keping dengan jumlah yang tersisa sebanyak 1.378.368,80 keping. Dikarenakan tidak terjadi pergerakan apapun dari aset tersebut, Pi mencatat angka 0 untuk sirkulasinya. Harga terakhir yang tercatat adalah senilai USD 0.00707719, atau sekitar IDR 103.18 saja. Hingga kini,
Pi hanya bisa diperoleh dengan cara mining di aplikasi khusus yang dirilis oleh Pi Network. 3. Keunggulan Pi Network. Beberapa keunggulan yang menjadi nilai tambah dibandingkan jaringan aset kripto lainnya, yaitu 1. Terdesentralisasi penuh. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa jaringan aset ini dibentuk untuk menjadi sebuah jaringan yang terdesentralisasi penuh. Jadi, tidak ada pihak pusat yang mengatur perputaran aset hingga proses mining. Seluruhnya akan bergerak mengikuti para pengguna di dalamnya dengan aman dan tidak dapat dipalsukan. 2. Fast Mobile. Pi Network juga menjadi pionir dalam menyediakan jaringan yang memungkinkan para penggunanya untuk mining sejumlah aset kripto melalui smartphone. Seperti yang kita sama-sama ketahui, proses mining sangatlah berat bahkan membutuhkan banyak biaya, waktu, serta tenaga. Maka dari itu, mining lewat smartphone menjadi solusinya. 3. User dan planet friendly. Dengan memungkinkan proses mining dilakukan lewat smartphone, menghasilkan keunggulan selanjutnya yaitu user dan planet friendly. Jika pada blockchain lain validasi transaksi atas mining membutuhkan banyak energi, maka di sini justru sebaliknya. Dengan algoritma konsensus yang berbeda, maka kegiatan mining akan lebih ramah lingkungan juga ramah bagi pengguna dari berbagai kalangan. Bagaimana cara Pi Network bekerja? Sebagian dari Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mining melalui smartphone yang dijalankan oleh Pi Network. Jawabannya adalah nodes yang terdapat dalam Pi Network menggunakan algoritma konsensus yang berbasis Stellar Consensus Protocol, SCP, yang merupakan pengembangan dari algoritma Federated Byzantine Agreement, FBA. Nah, SCP inilah yang membedakan proses mining aset kripto satu ini dengan jaringan lainnya. Mengutip white paper Pi Network, terdapat 4 peran yang bisa dimiliki oleh para miners. Masing-masing peran memiliki kepentingannya tersendiri bagi berjalannya jaringan dan berkesempatan untuk mendapatkan reward berupa Picoin selama aktif berpartisipasi dalam jaringan. Keempat peran tersebut diantaranya adalah 1. Pionir. Dengan peran pionir, Anda bisa menggunakan aplikasi Pi Network di smartphone yang selalu melakukan verifikasi atas kehadiran Anda setiap kali membuka aplikasi tersebut. Sebagai pionir, Anda juga bisa melakukan transaksi yang sederhana, seperti memberikan sejumlah Pi ke pionir lain. 2. Kontributor. Para kontributor Pi Network adalah pengguna aplikasi yang secara rutin memberikan daftar dan rekomendasi siapa saja pionir yang bisa dipercaya. Peran ini cukup penting sebab sebagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan dan keamanan jaringan. 3. Ambasador. Seperti namanya, peran ambasador berarti para pengguna aplikasi yang mengajak atau membawa pengguna lain untuk bergabung dan ikut serta dalam Pi Network. 4. Node. Peran terakhir yang tersedia di Pi Network adalah peran yang memiliki sifat paling krusial, yaitu node. Peran node dipegang oleh seseorang yang merupakan pionir, kontributor, juga pengguna aktif Pi Network baik di smartphone maupun perangkat komputer. Dengan aplikasi di perangkat komputer yang masih dalam tahap pengembangan, yang lebih dikenal dengan nama Pi Wallet dan Pi Browser, node bisa melakukan penilaian terhadap daftar dan rekomendasi yang diberikan oleh kontributor. Serupa dengan konsep mining pada umumnya, kegiatan mining di Pi Network juga bertujuan untuk menvalidasi suatu transaksi yang terjadi di dalam jaringan. Tiap transaksi yang terjadi ini kemudian akan diproses oleh pionir, dengan cara membuka aplikasinya di smartphone dan melakukan verifikasi. Saat proses itu berlangsung, aplikasi akan terhubung dengan node untuk memastikan apakah transaksi sudah tercatat dan mendapatkan blok serta hash rate di jaringan. Nantinya, node pada SCP melakukan validasi dan pencatatan transaksi yang terjadi di jaringan dengan menjamin node yang lainnya. Nantinya, tiap node tersebut membangun sebuah irisan yang di dalamnya terdapat beberapa node lain yang terpercaya dan terdapat jumlah minimal node yang berkumpul. Jika jumlah minimal node sudah terpenuhi, maka transaksi bisa diterima atau dinyatakan valid. Sistem pemberian reward pada Pi Network. Dengan SCP, Pi Network setiap hari mengukur berapa banyak distribusi koin yang terjadi dalam jaringan. Selain bergantung pada peran yang dimiliki para miners, besaran reward juga bergantung pada keaktifan masing-masing miner setiap harinya. Makanya, para pengguna wajib membuka aplikasi setiap harinya dan mengumpulkan Pi dengan klik ikon bergambar petir. Selain itu, bergabung dengan komunitas juga berpengaruh terhadap nominal Pi yang diperoleh. Saat ini, Pi Network masih terus melakukan pengembangan baik dari segi teknologi maupun produk. Termasuk memungkinkan para pengguna aplikasi untuk mengakses wallet key secara penuh, KYC, hingga memperbarui tampilan dan fungsi aplikasi. Tidak menutup kemungkinan,
Pi Network dan Picoin akan menjadi proyek aset kripto yang potensial untuk digeluti di masa yang akan datang, apalagi jika Picoin sudah terdaftar dalam exchange kripto dan bisa diperjualbelikan. Namun, perlu diingat bahwa nilai aset kripto termasuk Pi Network sangatlah fluktuatif, ya. Jadi, jangan FOMO, terus lakukan riset dan susun strategi sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia kripto untuk meminimalisir risiko investasi. Yuk, kunjungi Toko News untuk informasi dan edukasi seputar aset kripto dan gabung dengan komunitas resmi toko kripto di Discord dan Telegram sekarang.